serta implikasinya dalam pembelajaran. Kita sekarang masuk pada karakteristik generasi Gen Z dan generasi Alpha. Gen Z itu lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Seperti anak saya yang ibu bapak merupakan generasi Gen Z. Kalau ibunya, mamanya, maka kita termasuk generasi milenial sebelum tahun 1995. Sama seperti saya yang sudah lahir pada tahun 1986. Maka saya termasuk generasi milenial. Generasi Gen Z dikenal dengan ketergantungannya mereka pada perangkat digital. Sementara generasi Alpha adalah mereka yang lahir setelah 2010. Kedua generasi ini sangat akrab dengan teknologi dan internet. Contoh, seorang anak dari generasi Gen Z seperti anak saya sendiri. Anak saya yang merupakan kelahiran 2023 kemarin, yang sekarang ini berusia 17 bulan, sudah mulai tergantung pada HP ibu. Dia kalau sudah mungkin sebagai juru silumannya saya, apabila saya rekod, maka saya memberikan anak saya HP atau gadget. Dia itu bisa mendengarkan tilawah, baca-baca surat pendek, atau zikir malam, zikir petang, atau nyanyi-nyanyian. Ketika dia sudah tergantung pada HP tersebut, maka dia akan menangis apabila dikasih HP. Itu merupakan dia sebagai contoh yang kurang baik juga ya kalau tergantung. Kita harus bisa memperbaikilah mengolah pola asuh kita terhadap anak. Terus nomor 2, karakteristik generasi Gen Z dan Alpha. Karakteristik utama mereka meliputi multitasking, ketergantungan pada internet, pemikiran kritis dan kebutuhan, dan akan kebebasan berekspresi. Mereka juga mudah beradaptasi dengan dunia digital dan seringkali lebih ahli dalam teknologi daripada guru mereka. Contohnya, seorang siswa dari generasi Alpha dapat dengan mudah menggunakan aplikasi untuk tugas sekolah dan sering lebih paham teknologi dibandingkan gurunya. Ya, seperti saat ini ya ibu gurunya kadang atau ibunya lah kadang lebih ahli dengan anaknya. Saya kemarin juga, karena sekarang sudah mulai viral TikTok ya, saya sebagai generasi milenial jarang sekali buka TikTok. Karena ada anak saya yang pertama yang merupakan dari generasi Gen Z yang sekarang sudah SMA, dia suka main TikTok. Nah, ketika saya kemarin itu mau tugas, ada video pembelajaran untuk membuat aplikasi capcut. Saya itu belajar sama anak saya, Bu. Dek, gimana nih buat aplikasi capcut? Kalau mama ini buatin. Nah, kita sebagai guru jangan malu. Meskipun kita ya termasuk generasi milenial, tapi kita juga harus mengadaptasi bagaimana kita bisa tidak ketinggalan zaman dengan generasi Gen Z. Lanjut, strategi pembelajaran untuk generasi Gen Z. Strategi pembelajaran untuk generasi Gen Z ya. Strategi pembelajaran yang disarankan meliputi pengembangan plot, memberikan kebebasan berekspresi, mengembangkan karakter, mengeksplorasi minat dan bakat, serta menggunakan media digital. Sebagai guru TK juga saya harus bisa bagaimana memberikan pembelajaran dengan pengembangan plot, dengan metode proyek, demonstrasi, tanya jawab. Itulah ya ibu bapak. Contohnya guru menggunakan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan pemikiran kritis pada siswa, memberi kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka, dan memanfaatkan platform digital untuk sumber belajar tambahan. Kalau kita di TK bisa menggunakan berbasis proyek, bagaimana caranya hujan ya. Kalau TK ada tepungnya ya Bu ya. Kadang kalau tidak dengan metode demonstrasi, maka anak kan juga tidak ngerti bagaimana proses hujan. Bisa dengan tepuk hujan, atau kita memperagakan juga tepuk hujan. Air laut menguap, jadilah awan. Awan yang keberatan, turunlah hujan. Hujan, pure. Sambil lalu kita mempraktekkan membuat demonstrasi bagaimana caranya air laut bisa menguap, atau kita bisa ngambil wadah ember. Ya intinya kita harus bisa secara praktis mengenalkan kepada anak didik kita bagaimana terjadinya proses hujan.
Mungkin itu saja dari saya, Maulidia Linda ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada modul yang lain.